Teman-teman kalau melihat pelanggaran lalu lintas, misalnya pelanggaran rambu lalu lintas, lampu di larangan stop, pada stop, larangan parkir, pada parkir, itu merasa gemes nggak? Kalau saya sejujurnya saya sedih banget. Sedih karena ya berarti lalu lintas peraturan lalu lintas tidak diindahkan oleh pengguna jalan gitu. Kalau ada di negara lain ya di mana itu Venezuela apa mana itu kan wali kotanya saking gemesnya karena tidak diindahkan itu kendaraan-kendaraan mewah yang parkir tuh di ini dilindas sama bulldozer apa sama tank gitu sama tank kayaknya gitu. Itu karena gemes karena gimana ya udah pusing gitu. Saya ada ide bagaimana caranya. Ini mungkin ide baru dan mungkin bermanfaat buat teman-teman yang peduli. Kalau yang nggak peduli ya udah skip aja lah gitu. Ini yang peduli ya, bagaimana caranya kita untuk menangani pelanggaran lalu lintas gitu. Ini saya punya cerita, ini saya bacain. Ini di bukunya Scott Thorpe ini. Berpikir Cara Einstein di halaman 143 saya bacain ya. Aturan-aturan masuk akal menghambat solusi-solusi. Sebuah kota menemukan bahwa kecelakaan mobil atau pejalan kaki dapat dikurangi dengan menyingkirkan garis penyeberangan atau zebra cross itu maksudnya. Jelas-jelas pelanggaran terhadap aturan bahwa garis penyeberang sama dengan keamanan gitu. Jadi mereka karena adanya trotoar, ada jembatan penyeberangan, mereka merasa aman sehingga tidak hati-hati gitu. Membuat para pejalan kaki waspada gitu. Sementara mereka menyeberang jalan ternyata lebih efektif daripada menciptakan wilayah aman buatan, tetapi itu adalah aturan yang sulit dilanggar. Maksudnya begini, ketika ada zebra cross, pejalan kaki itu malah sering terjadi kecelakaan gitu kan. Karena apa? Karena dia merasa aman. Toh saya jalan di penyeberangan gitu. Nah, pemerintah kota waktu itu di sini, di pemerintah kota itu udah daripada terjadi kecelakaan terus kita buang aja rambu ininya zebra crossnya gitu. Jadi pejalan kaki itu tengok kiri tengok kanan nyebrang gitu. Itu malah lebih hati-hati dan terbukti bahwa kecelakaan lalu lintas akibat penyeberang jalan itu turun gitu. Coba teman-teman pikirin. Saya dari udah lama saya mikirin. Ini saya beli ini tahun berapa nih? Buku ini tahun 2008. Saya beli buku ini tahun 2008. Saya mikirin, kayaknya kalau kita rambu lalu lintas kita tidak dilanggar, rambu lalu lintas kita tidak diindahkan, dilanggar, mending dibuang aja. Percuma kalau kita bikin juga nggak dibaca gitu. Itu artinya penghematan. Coba teman-teman bayangin. Itu satu rambu stop misalnya, satu rambu sama tiangnya, itu kisaran harganya itu 1 juta. 1 juta ya. Kalau yang rambu F, yang rambunya 2 itu harganya 4 juta. Coba saya pernah lihat satu ruas yang kurang lebih ini 1 kilometeran, itu ada 40 rambu, kurang lebih ya. Coba 40 rambu kali misalnya rambu F semua, itu berapa coba? Udah 160 juta. Itu 160 juta itu bisa bikin sekolah di pedesaan. Gitu, coba Anda bayangin dah. Kalau menurut saya ide barunya adalah yaitu daripada bikin rambu terus tidak diindahkan, mending buang aja, nggak usah disediakan rambu gitu pada daerah-daerah yang kira-kira tidak diindahkan itu gitu. Dan itu berarti adalah penghematan gitu. Itu menurut pendapat saya ya. Ada teman juga nanya, lah terus nanti orang bisa ini dong, bisa melanggar, toh di situ nggak ada larangan, ntar saya parkirnya makin menggila dong. Menurut pendapat saya enggak. Kenapa? Karena jelas di dalam Undang-Undang 22 tahun 2009 juga pasal 43 jelas bahwa semua ruas jalan kita itu, terutama jalan nasional dan jalan provinsi, itu mutlak tidak boleh parkir. Walaupun tidak ada rambu larangan parkir, tidak boleh parkir. Jadi penegak hukum bisa nanti menilang di akhir tahun, atau pada saat itu juga bisa ditilang saat itu gitu. Nah, bisa diselenggarakan di jalan desa, jalan kabupaten, jalan kota gitu. Tapi itu dengan disediakan disediakan lampu silakan parkir gitu, diperbolehkan parkir. Kalau tanpa itu, semua ruas jalan itu tidak boleh parkir. Itu menurut Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 43. Silakan nanti saya kasih linknya di deskripsi, bisa teman-teman download. Mungkin teman-teman masih rancu dengan aturan dulu. Aturan dulu itu Undang-Undang nomor 14 tahun 1992 itu memang
Semua ruas jalan boleh berhenti dan parkir terkecuali ada larangan parkir, larangan berhenti. Kalau undang-undang yang berlaku sekarang bukan, itu kebalikannya. Semua ruas jalan tidak boleh berhenti dan tidak boleh parkir. Kalau berhenti boleh. Tidak boleh parkir terkecuali memang disediakan dan itu hanya boleh pada ruas jalan desa, jalan kabupaten dan jalan kota gitu. Nanti saya saya tulis ya ini di deskripsi ya link downloadnya. Silakan teman-teman koreksi kalau ada kesalahan. Saya yakin kalau statement ini saya nggak merasa salah gitu, tapi perasaan karena jangan bawa perasaan ya. Gak apa-apa, ini kan weekend. Silakan Anda komentar dan mudah-mudahan ini jadi ide buat teman-teman untuk memperbaiki kondisi transportasi kita. Terima kasih, selamat weekend, awesome.